Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Saat ini kita ada di bab mengenai introduction to e-commerce. Sesuai dengan namanya, maka bab ini hanya mengenalkan mengenai e-commerce secara umum, khususnya sebagai pengantar untuk nanti di bab berikutnya materi mengenai payment gateway. Ya, saya tidak membahas mengenai pengertian, definisi e-commerce ya, kita semua sudah tahu itu apa e-commerce, begitu. Tetapi saya lebih membahas mengenai prospek dari e-commerce ini. Ya, menurut data dari Statista bahwa hingga tahun ini dan diprediksikan untuk sampai tahun 2021, ya maka datanya seperti ini untuk retail e-commerce sales. Secara angka mungkin kita tidak terlalu peduli ya, tetapi yang penting di situ ada peningkatan yang semacam konstan ya, grafiknya di situ naiknya. Kemudian ini juga prediksi dan pada saat grafik ini dibuat belum ada COVID-19. Jadi kemungkinan gitu ya, kemungkinan pada saat setelah COVID-19 ini bisa jadi lebih tinggi. Ya, karena dengan adanya ya hal seperti ini maka e-commerce menjadi lebih bagus prospeknya dan juga didukung oleh pemerintah tidak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara. Ya, sebelum COVID-19 secara umum ya global retail semuanya begitu itu diperkirakan mengalami kenaikan antara 4% sampai 5%. Ya, faktanya jauh di atas itu. Ya, pada saat sudah ada COVID-19 Anda bisa lihat di situ perbandingannya ya. Perbandingannya jauh di atas itu. Ya, jauh di atas itu. Kemudian kita lihat ini data tahun 2019 ya. Yang 2020 belum keluar ya karena memang tahunnya belum habis. Ya, pada saat video ini dibuat tanggal 27 Juli 2020 ya. Nah, kita lihat dari top 10 countries. Anda bisa bandingkan di situ dari top 10 countries ada 2 negara dari 5 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia yang belum masuk ke situ, yaitu Brasil dan kita, Indonesia. Ya, padahal kalau dibandingkan dengan negara lain, misalnya saya ambil contoh Jepang, Korea Selatan gitu, yang penduduknya jauh di bawah kita, ya sebenarnya kita harusnya ya itu jauh lebih besar retail e-commerce sales-nya. Nah, kenapa kita ada di luar ini gitu? Kita ambil sisi positifnya bahwa ini menandakan bahwa prospek ya, prospek e-commerce di Indonesia itu masih sangat terbuka lebar. Sangat terbuka lebar. Masih banyak pasar yang belum digali. Masih banyak daerah yang belum dijangkau oleh e-commerce ini. Tapi nanti akan dibantu dengan adanya pandemi ini, bahwa nanti akan ada akselerasi atau percepatan penetrasi internet. Sehingga kemungkinan tahun depan pada saat tahun 2021 kemudian kita mendapatkan data tahun 2020, apa mungkin Indonesia masuk ke 10 besar ini? Saya bilang, iya, sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Itu yang terjadi. Data prediksi e-commerce secara umum, kalau yang awal itu hanya retail ya, ini secara umum.
prediksi hingga tahun 2023 akan mengalami pertumbuhan yang konstan. Tapi ini juga dibuat sebelum ada COVID-19 ya. Nah, ini nanti akan mengubah gitu ya semuanya, bahwa e-commerce itu mampu naik. Apakah nanti akan menggantikan pasar tradisional secara utuh gitu? Saya bilang tidak mungkin gitu ya. Di seluruh dunia itu tidak mungkin. Mungkin nanti entah berapa puluh atau berapa ratus tahun lagi begitu. Tetapi saat ini satu pasar yang sangat cerah ya. Bagi Anda yang mahasiswa, bagi Anda yang ingin terjun ke entrepreneur ya, ini satu hal yang bisa dilakukan, bisa diterjuni begitu ya. Berikutnya, kenapa orang memilih e-commerce gitu? Ini saya ambil dari berbagai sumber begitu, saya rangkum saja ya. Dan ini alasan umum ya. Yang pertama, time saving. Ya, time saving, hemat waktu. Loh, kok bisa kan ngirimnya lebih lama begitu ya. Khususnya kalau di kota-kota besar ya. Itu hemat waktu ya. Kenapa begitu? Ya bayangkan misalnya Anda di Jakarta atau di Surabaya, Anda di area barat. Anda mau beli barang, waduh yang jual ini tokonya di area selatan gitu. Waduh, jauh. Saya mau ke sana gitu, macet. Bahan bakar, parkir, waktu. Apalagi kalau musim hujan. Nah, sekarang banyak marketplace itu kalau satu kota sudah support ojek online ya. Jauh lebih cepat mungkin malah. Bukan mungkin, iya memang. Apalagi yang jenis food ya, makanan. Nggak pakai antri udah selesai cepat. Bagaimana kalau yang di area rural gitu ya? Area bukan kota besar, area luar Pulau Jawa misalnya. Sama. Ya. Karena ya mungkin bagi Anda yang melihat video ini yang asalnya dari luar Pulau Jawa, pastilah kita semua merasakan bahwa tidak semua barang bisa dibeli ya di toko-toko sekitar kita. Kalaupun mau beli secara offline ya harus ke kota besar terdekat. Itu pun belum tentu pilihannya ada. Masih makan waktu, makan tenaga, makan biaya. Bahkan dibandingkan ongkirnya masih lebih murah begitu ya. Itu. Easy to compare price. Nah, ini saya juga senang menggunakan e-commerce dengan alasan ini, karena nggak usah masuk ke toko satu persatu untuk mencari harga yang termurah. Tinggal searching satu barang, sort gitu harga termurah, urutkan harga termurah, selesai, dapat kita. Tinggal pilih sellernya ratingnya sudah tinggi atau tidak gitu, selesai. Dan puas biasanya begitu, karena sudah melakukan komparasi atau melakukan perbandingan untuk mendapatkan harga yang terbaik. Bukan termurah ya, terbaik gitu. Karena bisa jadi lebih murah, ongkos kirimnya mahal. Bisa jadi sedikit lebih mahal, ongkos kirimnya murah, jatuhnya lebih murah gitu. Ya, banyak itu saya ketemu begitu. Ada beberapa barang misalnya, wah ini murah sekali, tapi sellernya ada di Medan. Wah, bayangkan ongkos kirim dari Medan ke Malang gitu. Ada yang selisih mungkin 5.000, tapi sellernya ada di Surabaya. Nah ini begitu. Kalau dihitung plus ongkirnya ya lebih murah yang di Surabaya akhirnya. Jatuhnya begitu. Dan itu lebih mudah dilakukan. Ya. More variety, iya betul. Apalagi di e-commerce yang berani melakukan penjualan langsung dari luar negeri seperti Lazada, Shopee begitu. Ada banyak barang langsung kirim dari Cina yang dalam tanda kutip aneh-aneh ya, nggak tersedia di toko-toko. Atau yang barang dalam negeri aja, misal di masa pandemi ini ya saya contohkan apa yang sedang langka, hand sanitizer begitu. Yang kalau kita lihat di marketplace, ada banyak merek di situ.
merek yang benar, merek yang tanpa merek gitu ya, oplosan, macam-macam gitu. Yang mungkin kita tidak ketemu itu di toko ya. Lebih banyak variasinya, lebih banyak warnanya mungkin, begitu. Less prices, iya betul. Kenapa ya? Karena banyak di antara seller e-commerce yang tidak butuh toko secara fisik, tidak sewa tempat, dan juga tidak bayar pajak. Itu masih banyak. Saya pernah membeli satu mouse ya, bukan mouse wifi tapi mouse bluetooth. Saya coba tanya di beberapa toko di Kota Malang dan hampir semuanya sama ya. Mereka memasang harga di atas 90.000. Saya pikir memang ya mungkin mahal ya bluetooth. Kemudian tanpa sengaja gitu saya browsing-browsing, ketemu di satu marketplace. Duh, harganya kok hanya 35.000. Nggak sampai ya, 34 sekian gitu. Saya perbandingkan di banyak marketplace lain, sama ternyata. Dengan item yang memang itu yang saya inginkan, yang saya tanyakan sebelumnya. Saya hitung dengan ongkirnya hanya sekitar berapa ya? 45, 48 mungkin. Ya, nggak sampai 50.000, apalagi ada promo gratis ongkos kirim ya waktu itu. Jadi murah. Dan dengan ongkos kirim pun itu masih lebih murah, jauh lebih murah daripada di toko biasa. Nah, itu contoh aja. Dan itu terjadi. Dan saya yakin banyak di antara Anda yang mengalami hal yang sama begitu. Nggak pakai antri, iya betul. Sebenarnya tidak pakai antri ini tidak hanya antrinya, tetapi yang biasanya dikhawatirkan adalah window shopping. Kita mau beli apa gitu, belinya apa gitu. Mau ke minimarket, ke Indomaret, Alfamaret begitu. Mau beli minuman ringan, kelihatan yang lain, malah beli yang lain. Ya, itu yang biasanya terjadi gitu ya. Nah, ini tadi sudah hemat bahan bakar. Apalagi di masa seperti ini, pandemi ini, yang lebih ngetren sekarang adalah belanja sayur dan teman-temannya gitu. Dari pasar tradisional dikirim langsung ke rumah. Apalagi kalau yang bekerja dikirim langsung ke kantor begitu. Ya bagi beberapa orang ya, bagi sebagian orang masuk ke pasar tradisional itu semacam males gitu ya. Satu dari parkirnya, kedua dari masuk. Kadang sudah masuk pasar tradisional itu bingung di mana tempatnya. Nggak ada petunjuk yang jelas. Belum lagi ada yang ya merasa jorok begitu. Belum lagi jauhnya, belum lagi parkir masuk, mau keluar sulit. Nah, begitu. Ya, kalau pakai online, enak ini gitu, gampang. Apalagi kalau tokonya ada di mall, waduh tambah itu. Udah parkirnya mahal, masuknya ribet, keluarnya lama, begitu macet. Ya, baru alasan yang lain. Alasan yang lainnya biasanya adalah richness. Beberapa ya layanan yang aneh gitu ya. Masuk ke e-commerce misalnya, streaming musik, streaming video, streaming film, nah, begitu. E-book gitu ya. Dan Ubiquiti. Ubiquiti ini di banyak platform. Bisa di laptop, bisa di PC, bisa pakai Windows, bisa pakai Linux, bisa Mac, ya, bisa di mobile, entah pakai Android atau iPhone, ya. Global reach. Nah, ini yang saya alami begitu. Bisa jual buku gitu. Hampir semua hasil penerbitan di penerbitan saya itu bahasa Indonesia, hampir semuanya. Tetapi ada beberapa yang bukan beberapa, banyak ya, yang dibeli oleh orang luar. Karena kalau di Google Play ada datanya itu. Ada yang testimoni itu dari salah satu buku yang terjual itu. Itu dari Hong Kong dan Korea Selatan ya. Saya juga heran buku bahasa Indonesia dibaca oleh mereka, tapi ternyata satu memang ada auto translate. Kemudian kedua, yang dari Korea Selatan itu testimoni, ternyata WNI memang orang Indonesia yang ada di sana. Jadi dia membeli dari jarak jauh begitu istilahnya. Dan ya biasa saja karena ada universal standard, sama kok.
Di e-commerce juga ada fitur interaktivitas gitu ya. Sama kok, bisa diskusi, bisa tanya-tanya juga. Ada information density, ada review. Nah, begitu. Ada yang sudah mengulas gitu. Itu yang juga sering saya lakukan dan banyak kok orang melakukan itu juga ya. Sebelum beli sesuatu lihat dulu reviewnya. Seperti apa sih barangnya gitu ya. Di YouTube banyak. YouTubernya juga cari viewer. Kita juga butuh informasi ya. Sama-sama saling menguntungkan begitu. Dan nanti ada sosial teknologi, ini kita akan bahas lagi di bagian berikutnya. Itu untuk sementara di bagian awal bab mengenai introduction to e-commerce masih ada di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.